Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ari di channel Midnight Story, channel podcast horor kesayangan kalian. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, murah rizki, dan selalu berada dalam lindungannya. Sebelum kita memasuki ceritanya, alangkah baiknya teman-teman semua untuk like video ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat konten cerita-cerita horor di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Ini adalah part 4 atau part akhir dari cerita pendakian gunung di Jawa Tengah. Untuk teman-teman yang baru gabung dan baru melihat video ini, saya sarankan untuk menonton part 1, 2, dan 3-nya terlebih dahulu agar teman-teman tahu bagaimana jalan ceritanya. Untuk teman-teman yang mempunyai cerita horor dan ingin saya bacakan di sini, bisa kirimkan cerita teman-teman ke email Midnight Story. Linknya ada di deskripsi video di bawah ini. Tanpa berlama-lama lagi, ceritanya bermulai dari sini. Leh, sampean kenapa toh? Apa minuman dan makanan yang saya suguhkan kurang enak? Mas Heru langsung motong. Dia ini memang lagi gak enak badan, Mbak. Biarkan saja. Perjalanan kita memang melelahkan, Mbak. Kalau Mas mau, Mas bisa nginep di sini dulu. Pulangnya besok aja. Nanti malam ada pertunjukan loh, Mas. Ada wayangan di sini. Aduh, gimana ya, Mbak? Kita sudah ditunggu teman-teman di kaki gunung. Dan ini sepertinya juga udah mau petang. Kalian tidak ingin bernasib seperti pendaki yang lain, kan? Maksud Mbak? Di sini ada aturannya, Mas. Kalian sudah berada di sini, jadi kalian harus mengikuti aturan di sini, Mas. Bukankah kalian mau pulang? Kita hanya bisa terdiam dengan apa yang diucapkan oleh Mbak Ning. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini emang waktu rasanya cepet banget. Terlihat dari arah depan perkampungan sudah ramai warga membawa obor. Mereka melewati kami untuk menuju ke tengah kampung. Di sana ada seperti balai kampung yang bentuknya sangat sederhana. Luas tanahnya kurang lebih 10 x 10 meter persegi. Di tiap sisinya ada tiang membentuk bujur sangkar. Atapnya terbuat dari daun-daunan gitu. Mereka semua kumpul di situ. Di sela-sela mereka udah ada para pendaki yang siang tadi kita lihat. Ada beberapa orang maju ke depan berpakaian serba merah. Karena penasaran, aku sama Mas Heru pun maju mendekati area tersebut. Mbak Ning udah duluan ke sana, seakan yakin bahwa kita nggak akan pergi kemana-mana. Di sebelah kanan bagian depan, entah kapan mereka siapkan, tiba-tiba aja udah ada alat musik gamelan. Padahal aku lihat tadi masih kosong. Gak ada apa-apa. Masa iya gamelan segitu gedenya digotong-gotong. Musik gamelan pun dimulai. Gamelan Jawa kan harusnya pelan, apalagi ini Jawa Tengah. Tapi yang ini beda, kayak Jawa Timuran campur Bali gitu. Orang-orang yang berpakaian merah itu pun menari. Tariannya kayak Jawa Timuran, lebih tepatnya Madura. Ternyata ini pertunjukan wayang orang. Aku kira wayang kulit. Kalau dari ceritanya ini tuh cerita Ramayana, tapi nggak ada Sintanya atau calon arang. Tapi juga nggak ada Layon Sarinya. Aku jadi nggak ngerti deh, ini tuh cerita apa ya? Aku sama Mas Heru berdiri di paling belakang, karena orang-orang yang di depan itu udah pada duduk bersila. Yang di tengah jongkok dan yang belakang berdiri. Tapi yang aneh gak ada anak kecil sama sekali di pertunjukan itu. Para pendaki tadi duduk bersila di paling depan, tapi dengan tatapan kosong. Mumpung ada kesempatan, aku coba buka omongan ke Mas Heru. Mas, ini gimana? Kita bisa keluar dari sini gak, Mas? Udah lihat jam tangan kan, Mas? Ini semua tipu muslihat. Apa yang kita lihat bukanlah yang sebenarnya kita lihat. Maksud Mas Heru apa? Aku penasaran dengan isi rumah Mbak Ning.
Pasti ada sesuatu yang salah dengan isi rumah itu. Dan jawaban kita ada di sana. Apa Mas yakin? Sebentar lagi, saat waktu yang pas, kita akan masuk ke sana. Emang kita nunggu apa Mas? Kenapa nggak sekarang aja? Mumpung mereka lagi pada nonton wayang. Coba lihat ke atas. Sebentar lagi bulan akan tertutup penuh oleh awan. Di saat itulah kesempatan kita. Baru aku pengen ngomong, Mas Heru udah nyuruh aku diem. Kita pun menonton pertunjukan itu lagi. Terlihat semua orang menonton pertunjukan itu dengan serius. Seakan-akan itu pertunjukan yang sangat sakral. Gak ada yang ngomong, teriak, ataupun tepuk tangan. Pokoknya semua hikmat banget. Gak lama kemudian, tiba-tiba semua penari dan penabuh gamelan dia mematung. Sama sekali gak bergerak. Kemudian Mas Heru menarik tanganku dan mengajak untuk berlari. Aku pun langsung ikut berlari mengikuti Mas Heru. Aku sekilas melihat ke arah kerumunan itu. Semua orang terdiam kayak patung. Dan saat aku lihat ke atas langit, bulan udah tertutup sepenuhnya oleh awan hitam. Aku baru sadar, ternyata ini kelemahan mereka. Tapi kita nggak tahu punya waktu berapa lama untuk bisa lari sebelum mereka bergerak lagi. Kita langsung menuju ke rumah Mbak Ning. Sesampainya di sana, pelan-pelan kita masuk ke dalam rumahnya. Aku melihat meja reot yang tadi aku lihat. Lantai di dalam rumahnya masih tanah. Di sebelah kiri dari pintu masuk, aku ngelihat ada hiasan kayu di dinding, berbentuk kayak amulet gitu. Di sebelah kananku ada tirai yang aku ceritain tadi. Kemudian di sebelah kanan meja ada sebuah lorong. Mas Heru menuntun kita untuk melangkah ke sana. Aku terus mengikuti Mas Heru. Saking takutnya aku sampai pegangan tangan Mas Heru. Aku bener-bener takut. Kita menyusuri lorong itu sampai mentok. Jaraknya cuma 7 meteran kalau dari pintu masuk. Di sana ada tirai lagi. Tangan kiri Mas Heru udah siap-siap untuk membukanya. Kemudian Mas Heru nengok ke aku sambil berkata, Pokoknya apa yang nanti kita lihat, kita jangan teriak dan jangan menutup mata. Kita harus sama-sama ngeliat. Itu syaratnya supaya kita berdua bisa lolos dari sini. Aku cuma bisa mengangguk aja. Kupersiapkan mental untuk bisa menerima apa yang akan aku lihat nanti. Baru aja Mas Heru mau membuka tirainya, tiba-tiba terdengar ada suara anak kecil menangis. Aku dan Mas Heru langsung tengok-tengokan. Mas Heru berusaha untuk cuekin suara tangisan itu. Tapi suara anak kecil dari kamar depan berkata dengan bahasa Jawa yang artinya kurang lebih kayak gini. Kakak, tolong aku. Aku kesakitan, Kak. Kakak, tolong aku, Kak. Aku yang gak tega denger anak kecil kesakitan merasa tergoda. Tapi Mas Heru langsung melototin aku dan berusaha untuk menahan aku agar tidak ke sana. Aku berusaha melepas tanganku dari cengkeramannya Mas Heru. Aku meronta-ronta, tapi Mas Heru terus memegang kuat. Jangan, tahan godaan itu. Jangan biarkan emosi membawa dirimu. Aku semakin gak bisa menahan. Akhirnya tanganku bisa terlepas dari Mas Heru. Aku mencoba untuk lari menuju ke arah kamar depan. Tapi Mas Heru ngejambak rambutku dari belakang hingga aku terjatuh tersungkur. Mas Heru lalu berkata, Ingat, kita gak punya banyak waktu untuk urusan kayak gini. Kamu mau pulang atau tidak? Kemudian aku tersadar dan berdiri lagi. Aku pun mengikuti arahan Mas Heru. Suara anak kecil tadi tiba-tiba berubah menjadi lengkingan tawa yang sangat tinggi. Suaranya seperti suara kuntilanak yang sedang tertawa. Aku langsung pegangan kencang ke Mas Heru dari belakang. Dan anak kecil itu berkata lagi, Kalian sudah lancang. Kalian sudah lancang. Gak pakai nunggu lama, Mas Heru langsung menarik tirai itu. Aku pun maksain diri untuk berani ngeliat. Di dalam sana ada cahaya redup yang berasal dari obor kecil yang ditempel di dinding rumah. Kemudian saat aku ngeliat ke arah bawah, mendadak aku langsung lemas. Ternyata itu adalah makam. Bentuk makamnya seperti makam-makam zaman dulu.
Yang bagian ujung makam ada seperti tugu yang diukir. Di tengah-tengah makam yang harusnya tanah, tapi ini bukan tanah. Ada sesuatu yang dibungkus kain berwarna kuning dan hitam. Mungkin ini yang dimaksud Mas Heru. Suara anak kecil yang ada di kamar depan udah teriak-teriak histeris. Persis kayak anak kecil yang lagi marah kalau mainannya diambil. Aku nyuruh Mas Heru buru-buru untuk ambil apa yang dibutuhin agar kita bisa segera terbebas dari sini. Dengan cepat Mas Heru membuka isi dari kain itu. Di dalam kain itu ada sebuah batu berwarna merah delima. Mas Heru bilang batu inilah yang bisa mengantar kita keluar dari dunia mereka ini. Mas Heru kemudian masukin batu itu ke dalam kantong jaketnya. Kita langsung bergegas untuk keluar rumah. Gak tahu kenapa tiba-tiba muncul perasaan berani yang luar biasa di dalam diriku. Pada saat keluar, jujur aja aku penasaran sama apa yang ada di balik tirai di kamar depan. Aku masih ngedengar anak kecil yang teriak-teriak. Aku meminta terlebih dahulu ke Mas Heru. Setelah diizinkan, aku langsung buka tirainya. Saat tirai itu terbuka, suara anak kecil itu hilang gitu aja. Dan ternyata isi kamarnya ada makam juga. Kalau yang ini ukurannya lebih kecil dan di tengahnya gak ada bungkusan kain. Setelah itu aku dan Mas Heru lari keluar rumah. Aku lihat bulan masih diselimuti awan tebal. Warga kampung pun masih ada di balai kampung dan masih diam mematung. Kita langsung lari menuju ke arah pintu masuk perkampungan. Kita lari sekencang-kencangnya dan gak merhatiin kanan dan kiri lagi. Udah lumayan lama kita berlari, kok rasanya gak nemuin ujungnya ya. Kita berdua gak sampai-sampai ke pasar ataupun pembatas pagar kayu yang tadi siang aku dan Mas Heru lewatin. Kita masih terus lari, tapi masih tetap gak ada ujungnya. Karena capek, kita berhenti sejenak untuk atur napas. Mas Heru yang ada di sebelah aku jatuh terduduk ke tanah. Aku yang lagi bungkukin badan bingung lihat dia. Pas aku lihat, ternyata dia lagi nengok ke arah belakang dengan tatapan yang kaget. Karena penasaran, aku juga noleh ke belakang. Dan ternyata keadaan masih sama. Di belakang kita persis adalah balai kampung, lengkap dengan para warga dan yang lainnya. Berarti kita dari tadi lari di situ-situ aja. Karena bingung aku coba nanya ke Mas Heru. Mas, yang bener aja nih. Kita harus gimana nih Mas? Aku juga gak tahu. Harusnya gak kayak gini. Jawab Mas Heru dengan nafas yang gak beraturan. Mas Heru sebenarnya tahu dari mana kalau pakai batu itu bisa bikin kita keluar dari sini Mas? Dulu aku pernah diajarin oleh guru spiritualku. Apabila suatu saat bertemu dengan perkampungan seperti ini, coba cari benda keramat yang ada di dalam bangunan di area atau lokasi perkampungan itu. Tapi ini kok malah begini ya? Belum selesai aku nanya lagi, sinar bulan kembali menerangi kita semua. Warga kampung kembali bergerak seperti awal. Suara gamelan kembali berdendang dengan kencangnya. Aku dan Mas Heru saling tatap-tatapan. Entah gimana, tiba-tiba kita berdua lemes banget dan berasa ngantuk berat. Rasanya mau pingsan. Aku dan Mas Heru coba ke posisi awal tadi sebelum kita kabur masuk rumah Mbak Ning. Dan pas sesampainya di sana, aku langsung ngeblank. Semua gelap. Entah aku tertidur atau pingsan, yang jelas semua gelap. Aku gak bisa bayangin kalau sampai Mbak Ning tahu kejadian ini. Yang jelas aku cuma ingin pulang. Di kondisi ini aku kebayang wajah ayah dan ibuku. Kebayang rumah, kebayang kamarku, kebayang masa-masa kecil. Dan akhirnya semua gelap. Entah gimana aku udah gak inget lagi. Terik sinar matahari menembus mataku yang masih terpejam. Aku mencoba membuka mata. Awalnya samar-samar, tapi aku bisa lihat di depan aku ada orang. Dan terdengar sayup-sayup suara orang yang lagi ngobrol. Aku pun membuka mata, karena ada yang terus-terusan memanggil aku. Leh, kok diam aja Leh? Ini loh, diminum airnya, katanya haus. Pada saat aku buka mata,
Aku melihat Mbak Ning sedang menatap aku. Aku ngelihat kanan kiri aku. Ternyata aku berada di teras rumah Mbak Ning. Di sebelahku ada Mas Heru yang sedang menyeruput air hangat dari gelas sambil melirik aku. Awalnya aku kaget, tapi aku berusaha senormal mungkin walaupun agak gugup. Tapi aku langsung ingat ucapan Mas Heru. Aku minum lagi airnya dan tidak lupa aku sedikit membuang air tersebut. Cara lama pun aku pakai, yaitu berlagak tersedak. Dan tentu aja kalimat yang terlontar dari Mbak Ning persis waktu awal aku minum di rumah dia ini. Kejadian ini semua terulang kembali, kayak cerita yang diputar ulang. Aku coba dengerin apa yang nanti akan diperbincangkan Mas Heru ke Mbak Ning. Ternyata sama persis. Aku lihat keadaan sekitar baik itu warga maupun pendaki, semuanya juga sama. Apa yang disuguhi oleh Mbak Ning kepada kita juga sama. Aku melihat jam tanganku dan Mas Heru juga sama. Posisi waktu, tanggal dan lainnya sama juga. Tapi kenapa waktu bisa ngulang gini ya? Apa yang terjadi pada saat aku dan Mas Heru pingsan? Cukup lama aku mendengarkan semua ucapan Mas Heru ke Mbak Ning. Kemudian aku coba lihat ke langit. Tiba-tiba udah menjelang maghrib. Pokoknya semua sama persis. Aku awalnya berpikir Mas Heru gak ngeh. Tapi ternyata ada yang beda. Pada saat Mbak Ning menawarkan untuk menginap dan menonton wayang, kali ini Mas Heru memberikan jawaban yang berbeda. Oh iya Mbak, sudah lama saya tidak menonton pertunjukan wayang. Bukan begitu Mar? Ucap Mas Heru sambil melirik aku. Aku awalnya agak gugup, tapi di sini aku sadar bahwa Mas Heru tahu kita berdua mengalami pengulangan kejadian. Karena tanggapan dari Mas Heru yang berbeda, maka respon dari Mbak Ning pun juga berbeda. Nanti malam kalian pasti senang, Mas. Kalau begitu, saya tinggal ke dalam dulu ya, Mas. Aku tak tiduri anakku dulu. Setelah Mbak Ning masuk ke rumah, aku buru-buru konfirmasi ke Mas Heru. Mas, ini ngulang semua ya? Untung kamu sadar. Aku kira kamu gak ngerasain hal yang sama. Iya, kita memang mengulang kejadian. Aku udah sadar duluan daripada kamu. Terus selanjutnya kita harus gimana, Mas? Kita salah ambil langkah. Sepertinya batu yang aku ambil belum tepat. Kita berarti harus cari makam yang tepat. Waduh Mas, di sini ada beberapa rumah Mas. Lebih dari 10. Masa iya kita cek satu persatu? Batu yang semalam kita ambil mana Mas? Batunya hilang. Sepertinya balik ke asalnya. Kami berdua terdiam cukup lama. Sampai pada akhirnya Mas Heru meminta aku untuk melihat dari masing-masing rumah yang berjejer. Apakah ada perbedaan dari rumah tersebut yang terlihat mirip? Karena Mbak Ning gak keluar-keluar, aku sama Mas Heru memberanikan diri untuk keliling-keliling melihat rumah lain. Pada saat aku keliling-keliling, warga yang ada di rumah yang sedang melayani pendaki lain tiba-tiba melirik aku berdua. Tatapan mereka seakan mengisyaratkan agar aku berdua jangan mendekat ke arah mereka. Aku merasa merinding. Kali ini para pendaki lain melihat aku. Kalau yang awalnya tatapan mereka kosong, sekarang tatapan mereka seperti memberikan isyarat. Mereka seperti meminta tolong. Terlihat dari mata mereka. Baru 3-4 rumah kita lihat-lihat. Gak lama ada sekumpulan warga dari arah pintu masuk perkampungan yang datang membawa obor. Ada yang berpakaian merah dan hitam. Gak salah lagi, ini pemain wayangnya. Pertunjukan akan segera dimulai. Aku dan Mas Heru langsung balik arah menuju balai kampung. Para warga dan pendaki lain turut mengikuti dari arah belakang. Awalnya aku dan Mas Heru berjalan di depan mereka. Tapi aku nyoba buat barengan sama pendaki lain. Mas Heru pun ngikutin aku. Aku niatnya mau buka omongan terus kenalan sama pendaki-pendaki itu. Di sebelah kiri barisan, aku ngeliat ada satu yang kayaknya masih bisa diajak ngomong. Aku coba deketin pendaki itu. Orangnya gak terlalu tinggi, badannya agak gempal. Pakai jaket warna coklat muda dan memakai kupluk. Dia memakai celana pendek berwarna hijau army dan sepatu gunung tapi yang ceper. Dia ini gak bawa ransel atau tas kecil. Beda sama pendaki lainnya. Walaupun mereka sudah ada di perumahan warga, tapi mereka selalu bawa tas mereka. Aku pandangin terus wajahnya. Sepertinya dia masih ada keturunan Tionghoa. Soalnya matanya agak sipit dan berkulit putih.
Orang ini tatapannya gak sekosong yang lain. Jadi aku coba sapa. "Permisi mas, boleh kenalan?" Dia malah jalan terus, seperti orang yang gak melihat aku. Aku coba nanya ke Mas Heru. Mas Heru cuma jelasin bahwa mereka semua sudah kesirep yang berasal dari minuman dan makanan yang disuguhkan oleh warga. Yang lebih ngeri, kalau emang mereka sudah terlalu lama di sini, maka sebenarnya jasad mereka sebetulnya udah gak ada. Yang ada hanya kumpulan jiwanya aja. Dan karena ini memang kita lagi di dunia yang berbeda. Jadi kalau kita bersentuhan dengan mereka, sama seperti kayak kita bersentuhan dengan orang biasa. Aku nanya lagi ke Mas Heru, caranya bisa tahu dia belum lama di sini gimana? Katanya bisa lihat dari gaya berpakaiannya. Kalau udah jadul kayak Mas Ali, kemungkinan udah lama mereka di sini. Singkat cerita, kami semua sudah ada di pertunjukan wayang orang di balik kampung. Dari posisi duduk dan lain-lain semua sama. Tapi di sini Mas Heru cuma pengen nyoba pas nanti bulan tertutup awan penuh. Apa kira-kira yang terjadi di area sini? Kami coba ingin menelusuri satu persatu orang yang ada di sini. Gak lama kemudian, bulan pun tertutup penuh dan semua orang diam mematung. Aku bagi-bagi tugas sama Mas Heru. Aku coba ngeliatin pendaki, Mas Heru coba ngeliatin warga satu-satu. Aku bergegas maju ke depan ke arah para pendaki yang duduk. Kurang lebih mereka ada 8 orang. Gampang hitungnya, karena mereka ada di satu barisan. Yang aku takutin cuma satu. Kalau tiba-tiba ada warga yang bergerak dan mergokin aku bisa bergerak di saat semuanya pada diem. Aku mulai dari yang paling deket sama aku. Dari cara berpakaiannya, pendaki ini kayaknya dari era tahun 90-an. Kenapa aku bisa bilang demikian? Karena dari corak pakaiannya berwarna ngejreng. Aku coba merhatiin mukanya ada yang gerak atau enggak. Di sini aku ada sebuah petunjuk. Walaupun mereka semua diem dan matanya gak berkedip, tapi seakan mereka itu sebenarnya bergerak, nggak diem. Kayak nonton film tapi di slow motion 1/100 detik itulah. Halus banget gerakannya. Aku segera pindah ke pendaki yang di sampingnya. Aku perhatiin lagi dan sama juga. Dan aku terusin lagi sampai ujung. Ternyata sama. Intinya mereka semua bergerak. Aku agak takut kalau warga juga mengalami hal yang seperti ini. Aku buru-buru lari ke belakang nemuin Mas Heru yang lagi ngeliatin warga. Aku mau ceritain ke Mas Heru apa yang aku temuin. Dan aku mau coba cocokin apakah dia juga ngeliat hal yang sama. Kalau menurut Mas Heru sih enggak. Sekarang gantian aku yang ngecek warga dan Mas Heru yang mengecek pendaki. Pada saat ngelakuin ini, rasanya aku mau terkencing-kencing. Aku bener-bener takut banget. Perasaan aku campur aduk, bukan dak-dikduk lagi. Tapi berasa air kencing udah ada di bagian perut bawah. Saking ketakutannya. Terlebih yang aku cek ini warga. Mereka ini jaraknya cukup berdempetan. Antara yang jongkok dan berdiri di belakang itu sangat dekat. Setelah aku ambil beberapa sampel warga, aku balik lagi ke belakang. Mas Heru pun ternyata udah selesai mengecek para pendaki. Dan dia setuju dengan pendapatku. Di mana sebenarnya wajah dan bagian tubuh para pendaki itu bergerak. Sedangkan warga itu sama sekali diem kayak patung. Setelah itu kita pun mengecek para pemain wayang dan pemain gamelan itu. Aku bagian mengecek pemain wayang, sedangkan Mas Heru mengecek pemain gamelan. Ternyata baik pemain wayang maupun pemain gamelan itu persis kayak warga. Mereka diem aja kayak patung. Berarti PR kita selanjutnya adalah menyimak secara detail. Apakah ada maksud yang tersirat dari gerakan para pendaki? Apa yang mereka sedang usahakan untuk dikomunikasikan kepada kami berdua? Karena aku dan Mas Heru entah kenapa punya feeling kuat bahwa para pendaki itu sebagai salah satu kunci bagi kita untuk menemukan jalan keluar. Setidaknya mereka sudah ada di sini lebih dulu daripada kita. Aku dan Mas Heru balik lagi ke arah pendaki. Tapi saat kita baru mau melangkah, terdengar seperti sebuah lonceng berdenting beberapa kali. Aku dan Mas Heru langsung buru-buru ke tempat kita berdiri sebelumnya. Aku pikir pasti ini sudah saatnya mereka semua bergerak kembali. Tapi siapa yang bunyiin loncengnya ya? Kan semuanya lagi pada diam mematung. Tapi kita gak pedulin itu. Itu belum prioritas bagi kita. Aku berdua belagak mematung. Tapi warga dan pendaki belum juga bergerak. Aku iseng ngelirik ke atas langit. Ternyata memang bulan pun belum terlihat.
Di sini cukup aneh. Biasanya kan kalau bulan purnama paling hanya beberapa hari aja. Di gunung ini tiap hari kayaknya bulan purnama. Apa karena aku dan Mas Heru lagi tersesat di dunia yang berbeda ya? Gak lama kemudian aku mencium bau busuk. Bau busuk yang sangat-sangat menyengat. Lebih busuk dari bau busuk yang aku cium selama pendakian ini. Dari arah belakang pemain wayang, tiba-tiba ada sosok yang muncul. Sosok itu adalah topeng reok Ponorogo. Kalau reok ada penarinya, tapi ini cuma topengnya aja yang melayang-layang. Aku nyaris saja berteriak, saking ngerinya. Aku berharap pingsan kali ini, tapi gak pingsan-pingsan juga. Makhluk itu terbang di atas penari, mondar-mandir ke kanan, ke kiri, ke atas dan ke bawah. Tapi gak mendekat ke arah kami, penonton yang di belakang. Aku baru sadar. Kita berdua ini kan pendaki, bukan warga. Tapi kita ada di belakang, bukan ada di depan bersama pendaki lain. Aku mau pindah tapi udah terlanjur. Aku takut dicurigai nanti kalau semua orang udah pada gerak dan kita ada di belakang. Aku coba inget-inget gimana sebelumnya. Aku juga lupa, karena aku sama Mas Heru pada pingsan dua-duanya. Pelan-pelan aku coba ngerendahin posisi aku berdiri. Aku nekat aja. Mas Heru ngelirik aku, tapi gak pakai nolehin kepalanya. Awalnya dia ngelirik sinis, tapi ujungnya malah ngikutin aku. Aku coba perhatiin lagi makhluk itu. Dia mulai mendekati salah satu pendaki. Awalnya makhluk itu mencium-cium aroma dari badan pendaki. Pindah dari pendaki satu ke pendaki yang lain. Kemudian dia berhenti di salah satu pendaki. Tiba-tiba makhluk itu seperti melayang di atas pendaki tersebut dan menurunkan tubuhnya ke tubuh pendaki. Jadi kalau dilihat itu kayak gorden gede dan lebar. Pelan-pelan tubuh makhluk itu menutupi seluruh tubuh pendaki. Dan gak berapa lama kemudian makhluk itu melayang lagi ke atas. Dan tubuh pendaki itu hilang. Kayak ditelan bulat-bulat. Aku refleks noleh ke Mas Heru. Dia juga ngelihat sampai terbengong-bengong karena ngeri. Setelah itu, gak lama kemudian makhluk itu balik lagi ke arah penari di belakangnya. Dan hilang gitu aja. Yang ditutup dengan bunyi lonceng lagi. Dengan sigap aku coba ngeliat ke atas langit. Bulan masih tertutup. Aku ngajak Mas Heru untuk lari buru-buru maju ke tempat para pendaki itu duduk. Mas Heru setuju. Kemudian kita buru-buru duduk sejajar dengan para pendaki. Akhirnya gak lama kemudian warga dan para pendaki lain bergerak lagi. Setelah itu aku merasa pusing. Sama seperti yang aku alami setelah keluar dari rumah Mbak Ning. Kepala rasanya muter-muter. Dan akhirnya aku terjatuh lagi dan pingsan. Semua gelap, seperti yang sudah-sudah. Aku kembali sadar karena teriknya matahari yang menyilaukan mataku. Sayup-sayup aku mendengar omongan seseorang dan aku gak perlu jelasin lagi siapa yang ngomong. Aku langsung aja arahin gelas yang ada di tanganku dan segera meminumnya dengan menyisakan sedikit untuk dibuang. Aku belagak kesedak lagi. Aku lalu kemudian ngelihat Mas Heru di sebelahku. Dia ternyata lagi ngelirik aku sambil senyum-senyum. Di sini kita berdua udah gak canggung lagi. Tapi aku gak lupa untuk mengecek jam tangan dan melihat ke arah langit. Semua masih sama. Singkat cerita, pada saat ada gerombolan warga datang bawa obor bersama para pendaki untuk melihat pertunjukan wayang di balik kampung. Sebagai tolak ukur tidak adanya pengulangan di bagian ini, aku dan Mas Heru bareng-bareng nyari pendaki yang kemarin. Aku anggap aja kemarin ya. Soalnya aku bingung di sini itu ganti hari apa enggak. Kami berdua udah gak pernah mikir bisa pulang bareng sama kelompok dari perusahaan aku apa enggak. Yang paling penting bisa keluar dari sini dulu. Kita berdua celingukan ke arah rombongan para pendaki. Kalau kemarin harusnya ada 8, sekarang cuma ada 7. Kemarin itu kalau gak salah yang ditelan sama makhluk reok adalah pendaki yang menggunakan syal berwarna kuning cerah. Aku pun coba nyari-nyari, ternyata benar, emang berkurang 1. Berarti semua ini bukan pengulangan dong. Pokoknya kali ini aku sepakat sama Mas Heru. Kita berdua sama-sama meneliti fokus pada pendaki. Pada saat bulan tertutup awan, kita membagi tugas. 1 orang meneliti 2 pendaki. Apakah gerakan mereka sama? Apakah makna yang tertangkap kami adalah sama? Itu dulu deh, selebihnya biar waktu yang menjawab.
Pengulangan pementasan wayang pun dimulai. Aku dan Mas Heru kali ini bersiap-siap di barisan para pendaki. Aku dan Mas Heru tahu waktu kita cukup pendek. Sebelum bulan tertutup, kami sudah harus punya cara, yaitu sebelum lonceng berbunyi dan saat semua warga sudah mematung. Kita semua sudah harus bisa menganalisa maksud atau pesan yang coba disampaikan oleh para pendaki itu. Beberapa saat kemudian, mereka pun mulai mematung. Aku coba lihat secara detail, mulai dari arah mata, postur badan, posisi mulut, dan tangan. Bener-bener aku perhatiin betul. Abis itu aku bandingin antara pendaki satu dengan pendaki di sebelahnya. Begitu pula dengan Mas Heru. Dia juga melakukan sama persis yang aku lakukan. Waktu yang tersedia untuk proses ini kalau aku asumsikan kurang lebih 5 menitan sebelum lonceng berbunyi. Jarak dari barisan pendaki ke paling belakang itu paling cuma 6 meteran, nggak terlalu jauh. Akhirnya aku bisa segera menemukan perbedaan di antara dua hal yang mirip. Kemudian aku mencoba mengatakan dengan cara berbisik ke arah Mas Heru. Mas, aku ketemu nih. Mas gimana? Sip, aku juga. Kita coba samain nanti ya. Gak lama kemudian lonceng kembali berbunyi. Seketika itu juga aku sama Mas Heru lari ke arah belakang dan segera merendahkan posisi berdiri kami. Lalu muncullah makhluk topeng reok itu, mondar-mandir naik ke atas dan ke bawah. Kemudian dia pilih salah satu pendaki dan mulai menelannya, kemudian menghilang lagi. Kali ini yang ditelan adalah pendaki yang keturunan Tionghoa itu, yang berbadan gempal. Terdengar lonceng berikutnya yang menandakan bahwa makhluk tersebut sudah kembali ke asalnya. Aku dan Mas Heru siap-siap untuk jatuh pingsan. Aku sambil curi-curi lihat ke arah langit. Ternyata bulannya udah muncul. Dalam hitungan ketiga, kita berdua pun pingsan. Aku kemudian tersadar. Tapi kali ini kok ada yang aneh ya. Biasanya sebelum membuka mata, aku merasakan sengatan cahaya matahari di mataku. Tapi kok sekarang gak ada. Aku buru-buru membuka mata. Aku bener-bener kaget. Kali ini keadaannya malam hari. Aku coba melongok ke sekitaran rumah Mbak Ning dan rumah-rumah tetangga. Semua sepi. Ini kok gak terjadi pengulangan lagi ya? Aku segera bangkit berdiri sambil melongok ke arah dalam rumah Mbak Ning yang gelap gulita. Tapi aku gak berani masuk. Aku bingung. Aku mau teriak manggil nama Mas Heru, tapi rasanya itu gak mungkin. Aku langsung balik badan ke arah luar rumah Mbak Ning. Dan tiba-tiba ada yang menabrak aku dari belakang. Aku terpental ke depan sampai nyusur ke tanah. Pas aku noleh ke belakang, ternyata itu Mas Heru. Gak pakai lama Mas Heru langsung narik tangan aku, ngajak aku lari kabur menuju ke arah balik kampung. Aku bingung ini ada apa, tapi gak sempet aku nanya dalam kondisi kayak gini. Aku pun ikut berlari samping-sampingan sama Mas Heru. Sesampainya di balik kampung, Mas Heru ngajak aku ke arah belakang balai tersebut. Oh jadi ini tuh bagian belakang balai. Ternyata seperti kebun karet yang gelap banget. Kita berdua diem dan jongkok. Aku coba nanya ke Mas Heru, sebenarnya apa yang terjadi? Mas, ini ada apa? Kenapa kita harus lari, Mas? Dan kenapa ini gak terjadi pengulangan lagi? Aku juga gak tahu. Pas aku sadar, udah gelap kayak gini keadaannya. Tapi aku lihat kamu masih pingsan dan gak bisa dibangunin. Akhirnya aku tadi coba ke dalam rumah Mbak Ning lagi. Terus Mas Heru lihat apa di dalam sana? Sampai Mas Heru ngajak kabur begini. Tadi aku lihat makhluk topeng itu ada di dalam sana dan ngeliatin aku. Gak banyak omong, aku langsung diem. Mas Heru langsung ngeliat ke arah depan seakan memastikan makhluk itu gak ngejar kita. Dari kejauhan samar-samar, kita berdua ngeliat sosok makhluk itu. Dia terbang tinggi sekitar 2 meteran dari tanah, melayang-layang ke sana kemari seakan mencari-cari sesuatu. Jujur sebenarnya aku malu mengatakannya. Aku sampai ngompol di celana, saking ngeri dan takutnya. Takutnya makhluk itu ke arah kami berdua. Tiba-tiba makhluk itu diam berhenti bergerak. Kemudian makhluk itu dipenuhi dengan asap hitam. Awalnya tipis-tipis, tapi lama-kelamaan asap itu semakin tebal. Saat kejadian itu, aku sama Mas Heru hanya bisa melotot.
karena penasaran sama apa yang akan terjadi nanti. Tak lama kemudian asap itu perlahan menipis dan makhluk itu berubah jadi orang yang berbadan tegap, tingginya kurang lebih 3-4 meteran. Tangannya panjang menjulur sampai tanah, rambutnya gondrong ikal sampai punggung. Tapi yang mencengangkan adalah kakinya. Kakinya bukan kaki manusia, tapi kaki kuda. Baru kali ini aku ngeliat sosok model kayak gini. Aku noleh ke Mas Heru. Dia juga melongok tanpa berkedip. Aku berdua hanya diam mematung. Yang penting makhluk itu jangan sampai noleh ke arah kita. Syukurlah makhluk itu setengah berlari menuju ke arah pintu masuk perkampungan. Kami berdua diem-dieman agak lama. Sampai akhirnya kakiku terasa pegal dan kesemutan karena kelamaan jongkok. Di situ aku baru berani buka suara sambil berdiri. Mas, aku gak mau bahas yang tadi kita lihat dulu. Yang paling penting aku mau bahas adalah apa yang Mas Heru lihat dari para pendaki. Petunjuk apa, Mas? Kamu duluan, kalau saya coba berkomunikasi melalui batin. Aku ngelihat dari jari telunjuk kanan mereka, Mas. Mereka semua jari telunjuknya menuju ke arah area belakang sini. Dan mata mereka seakan menyuruh aku sesegera mungkin keluar dari sini. Cocok, aku juga setuju akan hal itu. Salah satu dari mereka ada yang mengatakan agar kita ke arah sini dan mencari sebuah makam. Mereka mengatakan cari sebuah makam yang memiliki lubang ukiran di tengahnya. Maksudnya apa, Mas? Sepertinya di belakang area ini ada sebuah makam. Itulah kunci keluar dari sini. Kemudian Mas Heru mengajak aku untuk menyusuri jalan setapak yang ada di belakang balik kampung ini menuju ke sebuah hutan yang jelas gelap banget. Sebelum jalan menyusuri jalan setapak itu, aku sempat menanyakan ke Mas Heru, kira-kira warga dan para pendaki di mana? Kenapa semuanya pada nggak ada? Dan kenapa nggak terjadi pengulangan? Kalau kata Mas Heru ada sesuatu yang terjadi berhubungan dengan kita. Mungkin para warga gaib dan makhluk itu sudah tahu keberadaan kita, yang berbeda dengan para pendaki lainnya. Aku coba ngelihat langit, bulan lagi bersinar terang-terangnya. Aku masih berasumsi para warga semua masih ada, begitu pula para pendaki. Tapi entah di mana mereka semua. Aku pikir awalnya dengan tidak adanya mereka, suasana akan menjadi lebih baik. Tapi ini terlalu sepi, jadi malah tambah mencekam. Kita berjalan hanya diterangi oleh sinar bulan. Satu-satunya jalan setapak yang ada di sini coba kami ikuti. Di kanan kiriku banyak kayak pohonan karet. Kondisi jalanan agak becek, tapi bukan karena hujan. Mungkin sepertinya embun. Jalan setapak ini cukup kecil. Persis seperti kondisi jalur kami menuju ke bawah pada saat diantar Mas Ali. Selain pohon, ilalang juga tinggi-tinggi. Jadi kalau ada orang jalan di kiri dan kanan, yang kelihatan cuma dari bagian pinggang ke atas aja. Buru-buru kita berdua melangkah. Kita cuma mengandalkan feeling aja untuk mencari sebuah makam, sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh para pendaki. Gak berselang lama, Mas Heru menghentikan jalannya. Aku juga berhenti dan berusaha mencari tahu penyebabnya tanpa menanyakan ke Mas Heru. Pasti ada alasan kenapa ia berhenti. Aku tegesin pandangan ke arah depan, tapi gak ada apa-apa. Aku kira ada yang berdiri di depan jalan setapak ini. Setelah itu aku coba lihat ke arah kepala Mas Heru yang menoleh. Dia menoleh ke arah kiri depan. Di sana memang ilalangnya agak lebih tinggi dari yang sebelah kanan. Dan di sebelah kiri itu jarak antara pohon dengan pohon yang lainnya lebih rapat. Samar-samar aku melihat kayak pohon yang kena pantulan cahaya. Jadi agak mengkilap berwarna putih. Aku penasaran, itu sebenarnya apa? Kok gerak-gerak ya? Setauku kalau pohon yang gerak-gerak itu dahannya, tapi ini batangnya. Masa sih itu pohon? Ternyata benar, pohonnya bisa bergerak-gerak. Tiba-tiba ada yang loncat dari tengah pohon itu. Aku salah sangka, aku kira itu pohon. Ternyata itu pocong. Tapi pocong itu loncat ke atas dan gak balik lagi ke bawah. Melesat dengan kencang. Aku dan Mas Heru gak langsung bergerak, tetap pada posisi kita berdiri. Tiba-tiba, pocong itu balik lagi dan melayang kencang ke arah kanan hutan. Masuk ke dalamnya hutan hingga gak terlihat lagi. Aku dan Mas Heru pun lanjut perjalanan. Ini makin ke dalam makin sempit. Pohonnya pun makin rapat. Dan aku merasa sumuk dan gerah.
Padahal pas tadi di luar hutan berasa dingin banget. Lebih kayak ada di tengah-tengah banyaknya orang yang berkumpul sambil desak-desakan. Mas Heru menyuruh aku sambil lihat ke kanan dan ke kiri. Kali aja ngelihat makam yang dimaksud. Aku pun ngikutin. Tapi aku sambil megang ranselnya Mas Heru dari belakang. Mataku menatap ke bawah ngeliat kanan dan kiri. Kurang lebih sudah 100 meter kita berjalan menyusuri jalan setapak ini. Akhirnya sampai ke sebuah area yang cukup lapang dan terbuka. Kayak area peristirahatan di pos atas. Aku lihat ke semua arah area tersebut. Kali aja ada makam. Tapi gak ada sama sekali. Area ini benar-benar kosong. Kita pun melanjutkan perjalanan melalui jalan setapak dan masuk ke area hutan lagi. Di sini hawanya turun drastis, menjadi dingin banget. Aku sampai merinding pas masuk area ini. Mas Heru pun sempat nengok ke aku dan bilang kalau perasaannya gak enak. Aku jadi ragu untuk masuk. Tapi kalau kita gak masuk, kita gak akan pernah nemu teka-teki dari perjalanan ini. Aku dan Mas Heru beranikan diri masing-masing untuk masuk ke area hutan berikutnya ini. Kalau aku lihat pohon-pohon yang sekarang ini jauh berbeda. Jarak antara pohon dengan pohon lainnya saling berdempetan. Seakan tidak ada jarak di antara pohon itu. Pohonnya gak terlalu tinggi banget. Paling cuma 4-5 meteran. Tapi batangnya lebar-lebar banget. Akar-akarnya pun banyak yang menjulur di atas permukaan tanah. Dan di sini ada yang aneh. Di hutan sebelumnya gak ada kabut. Tapi di sini berkabut. Kabutnya cuma sebatas mata kaki aja. Tipis banget. Kita mulai memasuki area ini. Hutan ini lebih gelap dari yang sebelumnya. Aku dan Mas Heru melambatkan langkah kaki. Seakan ada yang menunggu kedatangan kita di ujung hutan sana. Jalur yang kita lalui gak beraturan. Area ini kayak jarang banget dilalui orang. Kita terus menyusuri jalur ini sampai pada akhirnya kira-kira udah berjalan 200 meter. Dari mulut hutan kami melihat ada deretan rumah di depan sana. Kita berdua kaget mendengar kayak ada yang bergerak cepat di sela-sela ilalang di sebelah kanan Mas Heru. Arahnya kurang lebih 3 meter dari arah Mas Heru. Tiba-tiba bunyi lagi. Kali ini suaranya agak menjauh. Aku sama Mas Heru coba ngelirik bagian atas ilalang. Kali aja ada yang nongol. Dan bener aja, ada kepala manusia ngintip terus ngumpet lagi ke dalam ilalang. Kemudian lari menjauhi kami. Sosok itu kelihatan larinya ke arah mana karena ilalang bergoyang-goyang. Dia lari menuju ke arah rumah-rumah yang ada di depan itu. Untuk memecah keheningan aku nanya ke Mas Heru. Mas, itu apa ya? Apa iya jangan-jangan warga yang di sana pada pindah ke sini? Bukan, ini beda lagi. Sebetulnya kalau di perkampungan Mbak Ning itu isinya arwah-arwah. Tapi kalau yang ini sepertinya siluman. Waduh, kok bisa sih Mas? Serman mana Mas? Arwah apa siluman? Ya makhluk topeng yang berubah wujud menjadi manusia berkaki kuda yang tadi kita lihat. Itulah siluman. Kayaknya di warga sini nih. Berarti di sini banyak lagi dong yang modelnya kayak gitu. Ya contohnya yang tadi kita lihat bareng-bareng. Apa iya Mas? Terus yang barusan itu apa Mas? Siluman itu ada jenisnya. Kalau yang tadi kepalanya memang manusia. Tapi badannya gak tahu deh. Daripada aku terusin pembicaraan ini, mending aku langsung melangkah cepat menuju ke perumahan di depan. Tapi kok ada yang aneh ya sama perumahan di depan itu. Rumahnya ramping-ramping. Aku terus jalan melalui jalur yang gak jelas ini. Seringkali kakiku nyangkut di tengah-tengah akar yang keluar dari permukaan tanah. Mas Heru tasnya sering kesangkut di batang pohon yang lebar. Semakin lama semakin jelas perumahan itu. Aku gak berharap banyak perumahan itu isinya orang beneran. Tapi yang kami lihat rumah itu ternyata bukan rumah. Itu adalah kuburan. Jadi ada kuburan di tengahnya tapi dibikin kayak rumah-rumahan. Persis seperti makam yang ada di jalan menuju base camp di bawah. Aku jadi inget, kita di sini disuruh cari makam yang ada ukiran di tengahnya. Aku coba ngitung sejauh jarak pandangku. Di sini kurang lebih ada 20 makam. Itu yang ada rumah-rumahannya. Yang gak ada rumah-rumahannya masih belum ketahuan. Yang jelas makam tanpa rumah-rumahan yang ada di depan kami cuma ada 6. Itu pun setengah badan makam udah kayak kesedot ke dalam tanah. Struktur tanahnya geser kayaknya. Aku gak kepikiran malam-malam gini aku harus ngecekin makam satu persatu bareng Mas Heru. Untuk nyari makam yang ada ukiran di tengah-tengahnya. Model ukiran kayak gimana kita berdua juga gak tahu. Jujur aku sempat bilang ke Mas Heru.
kalau aku paling takut sebenarnya di areal perkuburan atau pemakaman. Aku meminta untuk mengeceknya berdua bareng dia, jangan mencar. Tapi Mas Heru nolak. Aku disuruh ngecek bagian kanan dan Mas Heru bagian kiri. Mau gak mau aku nurut aja. Aku langsung ke arah bagian kanan pemakaman. Yang jadi masalah itu kan kebanyakan makam yang ada kayak rumah-rumahannya. Jadi kita harus masuk ke dalam rumah-rumahan itu untuk bisa ngeliat dengan jelas makamnya. Itu yang bikin ngeri. Aku coba dari makam yang gak ada rumah-rumahannya dulu aja deh. Jadi lebih enak pikirku. Makam yang aku lihat pertama ini, aku lihat sama sekali gak ada tulisan atau ukiran di nisannya. Aku teliti di bagian tengah makamnya pun polosan. Lanjut ke makam yang sebelahnya. Nah ini ada ukiran. Tapi pas aku teliti lagi, ini ukiran huruf Jawa, huruf Sanskerta. Kayak pelang jalan kalau di Jogja yang ada huruf Jawanya. Feeling aku sih bukan ukiran itu yang dimaksud. Aku kemudian lanjutin ke arah makam yang ada rumah-rumahannya. Di dalam rumah-rumahan ini agak lembab udaranya. Kayunya udah pada lapuk. Mungkin karena terlindung dari rumah-rumahan, kondisi makam masih bagus. Aku coba perhatiin makam yang ini. Di batu nisannya juga ada ukiran huruf Jawa, nggak ada ukiran lain. Di sisi kanan kiri makam ada kayak pahatan gambar naga gitu. Setelah merasa cukup, aku mengecek makam yang ini. Aku keluar dari rumah-rumahannya. Pas aku keluar, tiba-tiba aku ngeliat sosok di depanku. Jaraknya kurang lebih 10 meteran. Cuma yang kelihatan hanya siluetnya aja. Soalnya gelap. Aku teges-tegesin sosok itu cuma berdiri aja. Kalau dari perawakannya itu laki-laki dengan badan tegap. Tapi dia bukan pakai pakaian dari zaman sekarang. Dia telanjang dada. Dan bawahannya pakai kain. Terus dia bawa tameng sama tombak. Mirip seperti prajurit kerajaan. Aku buru-buru ngeliat ke arah Mas Heru. Pas aku noleh ke arah sosok itu lagi, dia udah gak ada. Dia menghilang. Aku coba lari ke arah Mas Heru. Aku langsung ceritain sosok yang aku lihat tadi ke dia. Pemakaman ini sepertinya bukan makam orang biasa. Ini areal makam orang-orang kerajaan. Lihat aja bentuk makamnya. Banyak terdapat patung dewa-dewa Hindu yang tangannya ada banyak. Tapi emang bener, di area makam yang dicek Mas Heru ini bagus-bagus banget. Bentuknya kayak candi-candi kecil. Terus ada patung-patung kayak di Borobudur atau di Prambanan. Tapi ya kecil-kecil, tingginya seperti seorang dewasa. Aku meminta lagi ke Mas Heru untuk bareng-bareng ngecek makamnya. Tapi dia nolak. Aku disuruh balik lagi ngecekin makam bagian aku. Ya udah, aku balik lagi ke makam selanjutnya. Kali ini makamnya mirip yang tadi aku lihat. Jujur aku udah gak fokus. Aku cuma berharap Mas Heru tiba-tiba manggil aku kalau dia udah nemuin ukiran yang dimaksud. Satu persatu aku cek, tapi hasilnya nihil. Bagian aku tinggal satu makam lagi nih. Letaknya ada di paling pojokan menjorok ke bibir lahan pemakaman. Kalau dari jauh aku lihat makam ini agak besar dan panjang. Sepertinya dulu orangnya tinggi besar. Panjangnya nyaris 2 meter. Rumah-rumahan makam ini pun berbeda dari segi kualitas kayunya. Kayunya tebal, licin, walaupun emang udah termakan usia, tapi kondisinya jika dibandingkan dengan makam lainnya jauh lebih baik. Di pintu masuk rumah-rumahan di atasnya ada kayak topeng dengan bentuk kepala burung. Bentuknya mirip lambang negara Thailand gitu. Aku masuk ke makam ini. Nah, ini beda lagi. Tulisan Jawa di nisannya banyak banget. Seperti menceritakan sesuatu. Batu makamnya berwarna putih gading. Kalau yang lain warnanya abu-abu gelap. Ukiran huruf Jawanya pun halus banget. Kalau yang lain kan agak kasar. Ini sepertinya makam orang penting. Aku coba cek dari tiap sisinya. Pas aku ngeliat ke belakang nisan, pada bagian kepala aku nemuin ukiran. Embosnya agak dalam, kurang lebih 5 cm. Ukiran ini sepertinya aku pernah lihat ya sebelumnya. Tapi di mana ya? Oh ya, aku inget. Waktu di rumah Mbak Ning kan di dindingnya ada kayak pajangan. Nah itu tuh, persis. Bentuknya itu seperti amulet, rada tebal. Feeling aku amulet itu kalau dimasukin ke ukiran ini bisa cocok. Aku langsung bilang ke Mas Heru. Buru-buru aku lari ke tempat dia. Aku sampai kesandung-sandung di areal makam saking senengnya. Mas Heru ternyata cukup jauh juga di ujung area makam yang satunya lagi. Nah pas aku lari, aku berasa kayaknya ada yang lari juga di sebelahku. Pas aku nengok, sosok prajurit tadi ada sebelahku. Ada di sebelah kananku dengan jarak cuma 4 meteran. Dia ngeliat aku sambil lari. Mukanya rata.
Gak ada mata, hidung, alis, dan lainnya. Bener-bener rata, rambutnya dicepol. Gak pakai mikir, aku langsung menambah kecepatan untuk berlari. Aku terus melihat ke arah Mas Heru, berharap dia noleh. Jantungku rasanya mau copot. Aku gak berani nengok-nengok ke samping kanan. Sampai akhirnya pas mau deket Mas Heru, dia noleh ke arahku, dia juga kaget. Pas nyampe aku langsung noleh ke belakang. Ternyata sosok itu berhenti mengejar aku. Dia diam berdiri sambil ngeliatin kita berdua dengan jarak 5 meter saling berhadapan. Mas Heru juga syok melihat sosok yang ngejar aku. Aku berusaha untuk ngomong, tapi gak bisa. Sosok itu cuma diem aja. Sampai akhirnya aku lihat Mas Heru memejamkan matanya. Seperti lagi bertelepati sama sosok itu. Aku nengok kanan kiri, takutnya dia bawa rombongan. Tapi ternyata enggak. 5 menit kemudian, sosok itu tiba-tiba aja menghilang. Hilangnya seakan badannya tersapu angin. Pas sosok itu hilang, mulai ada lolongan-lolongan anjing. Tapi arahnya bukan dari arah makam ini. Seakan-akan jauh di atas gunung sana. Lolongannya panjang banget. Pas Mas Heru udah membuka mata, aku langsung nanya, "Mas, itu apa?" Dia penjaga makam ini. Dia nggak bilang namanya siapa. Aku udah jelasin maksud dan tujuan kita ada di sini. Apa Mas Heru ceritain semua dari awal kita mendaki sampai ke sini sekarang, Mas? Gak semuanya. Cuma pas kita masukin kampung ini aja. Dan sampai sekarang kita lagi nyari makam berukir aja. Nah itu Mas, aku udah ketemu. Aku lihat ada makam yang punya ukiran dan ada amulet yang cocok di rumah Mbak Ning. Kamu yakin? Karena aku belum nemuin makam seperti itu. Rata-rata cuma tulisan Jawa doang. Kita pun bergegas ke arah makam yang aku maksud. Aku kemudian memperlihatkan ukiran tadi. Mas Heru juga sepakat bahwa rasanya makam ini yang kita tuju. Aku ngerti sekarang. Ini semua emang takdir kita. Para pendaki itu tidak berhasil. Makanya mereka terjebak di sini. Maksud Mas Heru apa? Menurut cerita sosok tadi, di sini dulu adalah wilayah sebuah kerajaan terkenal di Jawa Tengah. Kita saat ini ada di areal pemakaman keluarga raja dan para patihnya. Sosok tadi itu adalah patih yang paling setia pada raja dan keluarga. Zaman dahulu tiap keluarga raja memiliki satu orang pintar yang bertugas meramal, menyembuhkan, mengobati, dan menjaga keluarga raja dari serangan mistik. Ini adalah makam orang itu. Namanya Eyang Broto. Terus Mas? Eyang Broto ini punya musuh. Dan sosok tadi tidak menyebutkan namanya siapa. Yang jelas musuhnya itu mencuri sesuatu di makamnya Eyang Broto. Dan menggunakan benda itu untuk melakukan hal yang tidak baik. Musuhnya itu bisa berubah menjadi berbagai wujud siluman. Tapi yang paling disukai adalah berubah menjadi manusia berkaki kuda. Aku langsung ngerti sekarang. Siapa sosok yang dimaksud? Berarti makhluk yang di perkampungan itu adalah musuh dari Eyang Broto. Kenapa amulet itu ada di rumah Mbak Ning ya? Dan kenapa posisi rumah Mbak Ning paling dekat dengan balik kampung? Aku coba mastiin lagi ke Mas Heru. Kira-kira apa yang harus dilakukan selanjutnya? Mas Heru bilang yang jelas amulet itu hanya ada di rumah Mbak Ning aja. Mungkin Mas Heru udah sempet cek sebelumnya ke rumah-rumah lainnya. Terus maksud Mas Heru gimana nih? Ya kamu kan yang pernah tahu amulet itu di rumah Mbak Ning ditaruh di mana. Lah terus? Ya kamu ambil bawa ke sini. Maksudnya aku balik lagi ke kampung itu sendirian Mas? Ya iyalah, masa udah gede minta ditemenin ke sana. Aku langsung menolak dengan keras. Masa iya aku balik lagi sendirian ke perkampungan itu? Aku memohon sama Mas Heru agar dia mau ikut nemenin aku. Tapi dia malah nyuruh tukeran posisi. Aku sendirian di sini dan dia yang balik ke kampung itu untuk mengambil. Intinya Mas Heru gak mau nemenin aku. Dia cuma bilang ke aku bahwa aku pasti bisa melalui semua ini dan bakal balik lagi ke area pemakaman ini dengan selamat. Karena gak ada pilihan lagi, oke deh, aku coba beraniin diri. Dengan berat hati aku melangkah meninggalkan area pemakaman seorang diri. Perjalanan aku kali ini tanpa adanya Mas Heru. Aku cuma berharap gak banyak kejadian aneh selama perjalanan ke arah kampung itu. Perjalanan melewati hutan gak ada kejadian apa-apa.
Aku cuma merasa kayak diikutin dari belakang. Aku mau lihat ke belakang tapi gak berani. Aku cuma jalan buru-buru setengah lari. Setelah keluar dari hutan, aku sampai di tempat peristirahatan yang lapang. Di sini sepi dan senyap. Aku langsung bergegas ke arah tengah menuju ke hutan karet. Dari ujung mata arah sebelah kananku, kayak ada orang berdiri. Putih, tinggi, dan rambutnya sampai ke bawah tanah. Karena gak bisa nahan diri, akhirnya aku noleh ke arah kanan sambil jalan cepat. Itu adalah sosok perempuan yang memakai baju putih dan rambutnya ikal panjang. Dia menghadap ke arah lereng pegunungan. Kemudian dia meloncat ke bawah. Aku kaget dan aku coba mastiin untuk ngeliat. Aku lari ke arah bibir area itu dan melongok ke arah bawah. Ternyata itu jurang. Aku langsung putar balik dan menuju ke arah hutan karet. Aku mindik-mindik sebelum masuk. Aku lihat keadaan sekitar. Sepi banget. Aku lihat langit. Bulan kelihatan tapi redup ketutup awan hitam. Aku coba mulai masuk. Setelah beberapa langkah masuk, perut bagian kananku terasa sakit. Aduh. Sakit banget ya. Bukan kayak mau buang air besar, tapi gak tahu sakit kenapa. Saking sakitnya aku sampai nyender ke salah satu pohon di kananku. Tangan aku bertumpu ke pohon tersebut. Aku coba menahan sakit. Aduh. Tapi syukurlah, lama-kelamaan sakitnya berangsur membaik. Setelah aku baru mau melanjutin perjalanan, dari atas pohon di depan aku kayak ada tali. Ukurannya besar dan panjang, menjulur ke bawah. Aku coba mendekat. Setelah jarak aku sekitar 1 meteran, yang aku kira tali, ternyata itu ular besar. Aku langsung lompat dan menjauh. Ular itu kulitnya berwarna coklat dan bagian tengah badannya ada motif garis dan bintik-bintik warna kuning. Tapi aku gak bisa ngeliat di mana bagian kepalanya. Di depanku ada ilalang dan aku ngedenger suara. Aku coba mengintip ke arah ilalang. Dan pas aku intip, aku ngeliat kayak ada batu bulat berwarna hitam. Ukurannya lumayan gede, seukuran kepala orang dewasa. Tapi setelah aku perhatiin, kok batu itu mirip kayak kepala manusia ya? Karena gelap, aku cuma bisa lihat samar-samar aja. Baru aku mau palingin mata menuju ke jalan setapak lagi dengan niat melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba aja benda yang aku kira batu itu memutar ke arahku. Astaga! Ternyata itu kepala wanita. Matanya berwarna kuning menyala seperti mata kucing. Mulutnya menyeringai. Lidahnya menjulur keluar. Jadi itu ternyata ular berkepala manusia. Aku langsung lari secepat mungkin sambil berteriak ketakutan. Aku terus lari sekencang-kencangnya di hutan karet ini. Aku udah gak peduli lagi bakalan ketemu apa nantinya. Yang jelas aku harus bisa cepet-cepet sampai di balik kampung. Aku udah gak berani lihat ke atas atau ke samping. Walaupun aku merasa udah banyak yang ngintai aku. Akhirnya aku pun sampai di balik kampung. Dengan napas yang tersengal-sengal dan bibir yang terasa membeku. Aku lihat di kanan kiriku sangat sepi. Di balik kampung ini gak ada aktivitas apapun. Aku coba bersembunyi sebentar di balik pohon dekat tiang penjaga balai. Saat dirasa udah aman dan kondisi udah kosong melompong, aku memberanikan diri untuk melanjutkan jalan ke rumah Mbak Ning yang emang terletak berdekatan dengan balai. Di sini aku melihat ke arah perumahan warga lain pun sepi. Aku mulai melangkahkan kaki ke halaman rumah Mbak Ning. Dan secepat kilat aku masuk rumahnya ke arah di mana amulet itu digantung. Aku seneng banget waktu ngelihat ternyata amuletnya masih ada. Gak pakai lama, langsung aku ambil amulet itu yang tergantung di dinding. Dan aku langsung berlari keluar dari rumah Mbak Ning menuju ke arah balai. Tiba-tiba, aku dengar lonceng yang biasanya dipakai untuk pewayangan. Aku gak peduli, aku tetap lari ke arah hutan karet yang ada di belakang balai kampung. Setelah di hutan karet, aku ngedengar ada suara kaki yang berlari mengejar aku dari arah belakang. Aku terus mempercepat berlari. Jujur di sini aku lari sambil nangis.
Aku udah gak kuat sebenarnya dengan keadaan ini. Suara langkah kaki itu masih terus mengejar aku. Dari arah atas pepohonan pun banyak suara kresek-kresek. Seperti ada juga yang mengejar aku dari arah atas. Amulet itu aku taruh di dalam baju supaya gak terlepas dari tanganku. Setelah itu dari arah depan aku ngeliat sosok. Tapi aku gak mau berhenti berlari. Dan kalau perlu aku tabrak sosok itu. Aku semakin dekat dengan sosok itu. Sosok itu wujudnya semakin jelas. Dan ternyata itu adalah Mbak Ning. Wajahnya menyeringai mengerikan. Badanku ini terasa sangat lemas. Aku pun berhenti. Seakan-akan tubuhku ini dikontrol sama Mbak Ning. Saya sudah tahu dari awal, kamu dan Heru berbeda dari pendaki lainnya. Tapi bukan berarti kamu bisa mengambil barang itu dari tangan kami. Dan terlihat seluruh tubuh Mbak Ning diselimuti asap hitam tebal dari bawah tanah. Dia berubah wujud menjadi makhluk yang berkaki kuda. Ternyata benar dugaanku. Semua ini adalah Mbak Ning. Dialah biang keladi dari semua kejadian di kampung ini. Dialah yang ternyata mencuri benda keramat ini dari makam Eyang Broto. Aku memejamkan mata, berusaha untuk menenangkan diri. Aku coba berdoa sebanyak-banyaknya. Lalu Mbak Ning mulai mendekat ke arahku. Tangannya yang panjang memegang kedua tanganku. Seakan mencari amulet itu dari tanganku. Aku berusaha untuk memberontak. Tapi semakin aku berusaha berontak, aku jadi semakin lemas. Dan aku pun jatuh terduduk. Aku hanya bisa pasrah. Aku kembali mengingat kenangan-kenangan indah selama aku hidup. Di benakku, aku melihat wajah kedua orang tuaku. Aku pun menangis. Yang aku tahu, ini adalah hari terakhirku. Aku akan mati di sini. Di dalam hati, aku meminta maaf kepada kedua orang tuaku. Tangan makhluk itu makin keras mencengkram tanganku. Kemudian aku merasa seluruh tubuhku seperti dililit sesuatu. Dari mulai kaki, perut, dada, sampai ke leher. Aku gak berani membuka mata. Di tengah keputusasaanku, aku mendengar ada banyak banget suara lolongan anjing yang saling sahut menyahut. Tapi entah kenapa aku bukannya merasa takut, tapi aku merasa bahwa itu adalah bala bantuan. Saat aku membuka mata, ternyata badan ini sudah dililit kain berwarna merah. Mbak Ning yang berwujud berkaki kuda itu seakan-akan sedang menari di depanku. Gerakan tariannya persis yang dimainkan oleh wayang orang di balik kampung. Ternyata ini adalah sebuah tarian persembahan atau ritual sejenisnya. Dari belakang, aku dengar banyak suara derap kaki yang berlari ke arahku. Makin lama semakin dekat, dan tiba-tiba dari kanan dan kiriku keluar anjing-anjing besar. Aku gak bisa mastiin warna apa, karena emang temaram. Mereka menggonggong dan berlari menuju ke arah makhluk itu. Kemudian anjing-anjing itu berubah wujud menjadi manusia-manusia bertubuh besar. Memakai baju berwarna hitam dengan ikat kepala berwarna hitam juga. Badan aku berasa kayak ditarik-tarik dari arah kanan dan kiri. Aku baru sadar, ternyata ada dua orang yang berusaha menarik kain untuk melepaskannya dari tubuhku. Aku lihat muka mereka polosan, tanpa hidung, mata, mulut, dan alis. Mukanya bener-bener polos. Batinku yakin mereka adalah makhluk yang baik dan berusaha menolong aku. Pada saat kain itu mereka coba lepaskan, aku mendengar teriakan-teriakan dari depan. Ternyata makhluk itu berkelahi dengan siluman anjing yang tadi menyerang. Setelah badanku berhasil terlepas dari kain merah itu, seakan-akan terdengar ada suara. Lari, lari sekarang, selamatkan kami. Lari segera ke arah makam. Aku pun berlari melewati makhluk berkaki kuda yang sedang dikeroyok oleh para siluman anjing tadi. Sekarang aku udah gak mau noleh-noleh lagi. Aku lari menuju tanah lapang yang menjadi tempat peristirahatan di depan. Suara terakhir yang aku dengar dari arah belakang cuma teriak-teriakan dan lolongan anjing. Gak berapa lama aku udah sampai di tempat peristirahatan itu. Aku ngeliat bulan terang banget. Seakan-akan jarak bulan itu cuma beberapa ratus meter aja dariku. Pas aku mau lanjutin masuk ke hutan pemakaman, tiba-tiba aja ada banyak orang yang memegang obor.
Mereka berdiri di pintu masuk ke hutan pemakaman. Aku coba merogoh baju untuk memastikan amulet itu masih ada atau enggak. Aman, amuletnya masih ada. Aku coba cari cara gimana untuk ngelewatin para warga itu. Aku berpikir, apa aku terobos aja ya rombongan warga itu? Baiklah, sekali ini aja. Aku coba mengumpulkan keberanianku. Aku lari sekencang-kencangnya untuk menabrakkan diri ke deretan warga yang memblokir jalan menuju ke dalam hutan pemakaman. Aku lari sambil memejamkan mata. Sampai akhirnya aku mendengar suara teriakan-teriakan kencang. Ada suara teriakan ibu-ibu, anak kecil, mas-mas. Aku tetap memejamkan mata. Aku berasa banyak sentuhan-sentuhan kasar yang aku rasakan di tangan aku waktu aku lari menerobos. Aku berpikir mungkin aku sedang menembus mereka. Dan akhirnya aku menabrak sesuatu yang sangat keras di depanku. Sampai membuat aku terpelanting mental lagi ke belakang. Aku jatuh dengan muka menghadap tanah. Pas aku noleh melihat benda apa yang aku tabrak. Ternyata itu pohon besar yang aku tabrak. Berarti aku lolos bisa masuk ke arah hutan pemakaman. Aku coba ngelihat ke arah belakang. Ternyata aku udah menerobos ke dalam hutan. Berarti warga yang tadi halusinasi atau apa ya? Aku coba ngerogoh lagi ke dalam bajuku untuk mengecek amuletnya. Syukurlah masih ada. Aku segera berdiri dan lanjut lari ke arah pemakaman. Dari kejauhan udah mulai kelihatan rumah-rumah dari makam-makam itu. Aku terus lari dan sambil teriak memanggil nama Mas Heru. Mas Heru, Mas Heru. Dan dari balik-balik makam aku bisa ngelihat Mas Heru lagi melambaikan tangan. Aku terus lari menuju Mas Heru. Dan setelah aku tepat ada di depannya, Mas, saya berhasil. Ini Mas. Aku sambil tergopoh-gopoh, buru-buru ngeluarin amulet itu dari balik baju sembari menunjukkan ke Mas Heru. Tapi kok ada yang aneh dengan Mas Heru. Mukanya datar, gak ada ekspresi sama sekali. Dan aku langsung ragu, ada apa ini? Mana? Berikan ke aku. Ayo kita segera ke makam Eyang Broto. Aku gak langsung ngasih ke Mas Heru. Gak usah Mas, biar aku aja. Ayo kita ke sana. Aku langsung lari menuju makam Eyang Broto. Mas Heru mengejar aku dari belakang, seakan menahan aku. Aku gak peduli dan segera mengeluarkan amulet itu. Aku lihat Mas Heru masih tertinggal agak di belakangku. Aku buru-buru mencocokkan amulet itu dengan embos yang ada di makam Eyang Broto. Secara gambar ini udah cocok. Aku coba tempelin amulet ke embosnya. Naluri aku mengatakan itu harusnya pas. Dan emang caranya adalah memasukkan amulet itu ke tempatnya. Tapi yang bikin aku kaget, ternyata amulet ini ukurannya jauh lebih besar. Jadi gak bisa masuk ke dalam. Sial. Aku lihat Mas Heru udah mulai mendekati aku. Feeling aku mengatakan kalau aku harus melawan Mas Heru. Dan benar, kita pun berkelahi. Dengan kondisi aku yang udah lelah banget, aku pun kalah sama Mas Heru. Aku tersungkur di pojokan makam dan tiba-tiba aja Mas Heru ketawa menjadi-jadi. Dia berhasil merebut amulet itu dari tanganku. Dari arah samping aku melihat ada sosok. Ternyata itu adalah sosok prajurit yang menjaga area pemakaman ini. Dia gak ngelihat ke arahku dan malah ngelihat ke arah Mas Heru. Mas Heru tertawanya semakin menjadi-jadi sambil memegang amuletnya. Amulet ini tidak akan pernah kalian dapatkan kembali. Ini milikku selamanya. Suara Mas Heru terdengar berbeda. Ternyata Mbak Ning telah merasuki Mas Heru. Tapi kenapa bisa? Atau jangan-jangan sejak awal Mas Heru udah dirasuki? Kalau begitu sosok yang berkaki kuda itu siapa? Aku gak mau terlalu panjang mikirin. Yang jelas gimana caranya supaya amulet itu balik lagi ke aku. Kemudian aku menoleh ke sosok prajurit. Tiba-tiba aja prajurit itu menyerang Mas Heru. Perkelahian itu pun berlangsung. Di sini aku mulai penasaran sama embos di makam Eyang Broto. Kenapa amuletnya gak bisa masuk? Aku coba meraba-raba embos itu. Ternyata ukurannya beda. Tapi aku gak patah semangat. Aku telusuri lagi area makam Eyang Broto. Aku melihat ada sesuatu yang ganjil. Jadi di bawah makam itu
Di tanahnya kayak ada celah. Aku coba korek-korek, ternyata bener. Itu emang ada celahnya. Kayak slot disket yang ukurannya gede. Aku kemudian balik lagi melihat mereka berdua yang lagi berkelahi. Sekarang tubuh Mas Heru tergeletak di tanah. Posisinya tengkurap. Pas aku lihat prajurit itu lagi berkelahi sama Mbak Ning. Tapi Mbak Ning merubah wujudnya menjadi kentongan yang sangat besar. Bentuk kentongannya kayak ada ukir-ukirannya gitu. Aku deketin Mas Heru. Aku coba taruh jariku di lubang hidungnya Mas Heru. Alhamdulillah, Mas Heru masih bernafas. Dia cuma pingsan aja. Aku balik lagi ngeliat prajurit yang lagi berkelahi sama Mbak Ning. Mbak Ning berkali-kali merubah wujudnya. Sekarang dia berubah menjadi lembaran kain warnanya merah. Prajurit itu tetap menghajar terus dengan pukulan dan tendangan. Aku coba cari amuletnya. Aku coba raba-raba sekujur tubuh Mas Heru. Ternyata amuletnya masih tergenggam erat di tangan Mas Heru. Dan aku langsung ambil. Mbak Ning tiba-tiba ngeliat aku dan berusaha mengejar aku. Sekarang dia berubah menjadi babi hutan. Dengan sigap aku langsung merangkak cepat ke makam Eyang Broto. Aku langsung masukin amulet itu ke celah sisi makam. Dan masukinnya gak susah, seakan-akan memang udah cocok. Dan amulet itu kayak kesedot ke dalamnya. Aku langsung noleh ke belakang lihat Mbak Ning dan prajurit itu. Seketika itu Mbak Ning teriak-teriak kayak orang gila. Dan habis itu badannya keluar kabut gelap, tebel banget. Aku coba lihat prajuritnya udah gak ada, udah hilang gitu aja. Aku noleh ke Mbak Ning lagi. Dia kayak dikerubutin kabut tebal, tapi masih bisa kelihatan mukanya. Di sini aku terkejut, muka Mbak Ning berubah-ubah. Jadi muka laki-laki, jadi babi, jadi ular, jadi cewek berparas cantik, jadi anjing, jadi burung elang, dan terakhir jadi nenek-nenek. Dan tiba-tiba aja kabut makin tebal ke arah wajahnya Mbak Ning. Segerombolan anjing datang dan melolong-lolong di sekitaran Mbak Ning mengitari dia. Aku udah capek banget. Jadi aku duduk di tanah sambil nyender ke makamnya Eyang Broto. Dan perlahan-lahan aku lemes banget. Kepalaku terasa sakit banget. Semua yang ada di depanku terasa memutar. Rasanya mual banget dan badan semuanya sakit. Aku ngerasa kepalaku kayak diusap-usap sama sebuah tangan. Di situ aku ngerasa tenang banget. Aku merasa sejuk, merasa aman. Sampai akhirnya aku pingsan. Gambaran yang terakhir aku lihat pada saat itu adalah Mas Heru yang masih tidur tengkurap. Setelah itu aku coba berdoa, semoga semua ini selesai. Terik matahari membuat rasa sakit di kulitku. Cahayanya membuat silau mataku yang masih tertutup ini. Aku gak berani untuk membuka mata. Aku gak mau mengulang lagi melihat muka Mbak Ning yang menanyakan aku kenapa. Tapi tiba-tiba ada yang menggoyang-goyangkan pundakku. Bangun Mar, Damar, bangun. Aku beraniin untuk membuka mata. Ternyata itu Mas Heru. Aku langsung memeluk dia kencang-kencang. Aku lihat di jam tangan ternyata ini udah jam 3 sore. Akhirnya kita berdua lolos. Aku melihat di sekelilingku. Ternyata aku dan Mas Heru ada di area pemakaman pada saat kita sampai di pegunungan ini menuju ke arah base camp. Dari atas sini aku ngelihat ke arah bawah. Ternyata di sana teman-teman aku udah pada ngumpul di mobil bus penjemputan. Kita berhasil. Kita berdua berhasil. Kamu berhasil. Aku senang bisa ketemu dan berpetualang dengan kamu di gunung ini. Kamu hebat Damar. Setelah itu aku udah gak bisa nahan rasa seneng ini. Aku langsung turun duluan dari area pemakaman. Mas Heru ada di belakangku. Aku lari sambil teriak ke arah mereka. Dan mereka pun meneriaki aku. Akhirnya aku berpelukan sama semua teman-temanku. Teman-temanku yang lainnya pun memeluki aku. Ada yang sampai nangis juga. Mereka nanya aku dari mana aja. Semua orang pada nyariin aku. Sampai ada tim sus yang sedang naik ke atas untuk nyariin aku. Aku cuma bilang, aku sama Mas Heru kesasar dan kita berdua berhasil turun. Aku sambil noleh ke belakang dan menunjuk ke arah Mas Heru. Loh, mana Mas Heru? Padahal tadi dia bareng aku turunnya.
Semua orang terdiam melihat aku dengan sedih. Aku coba nyari-nyari Mas Heru untuk ngeyakinin semuanya kalau tadi aku berdua sama Mas Heru. Sampai akhirnya ada salah seorang menghampiri aku dan memeluk aku. Namanya Pak Joko. Tenangin dirimu, Damar. Tenang. Mas Heru sudah sampai duluan ke sini. Lah, orang tadi bareng aku kok turunnya. Terus sekarang Mas Heru mana? Masmu itu tidak seberuntung kamu. Maksudnya? Setengah jam yang lalu, tim rescue menemukan Mas Heru ada di daerah perbukitan 2 km dari pegunungan ini. Petani setempat menemukan jasad Mas Heru tergeletak bersandar di sebuah batu dekat kali. Nyawanya sudah tidak tertolong. Kamu yang sabar ya, Mar. Sabar. Aku bingung harus bereaksi apa. Aku jatuh terduduk. Air mata ini tak kuat lagi ku bendung. Ya Allah, Mas Heru. Aku menatap kembali jalan turun dari arah makam di atas dekat base camp. Bukankah tadi Mas Heru bareng aku turun dari sana? Bukankah kita berdua sudah berhasil? Mas Heru, ya Allah. Selama perjalanan pulang ke tempat tujuan berikutnya, aku hanya diam 1000 bahasa. Aku cuma mikirin Mas Heru. Aku masih gak percaya akan semua ini. Mas Heru sahabat sejatiku. Pegunungan ini menjadi saksi bisu. Betapa indahnya perjalanan kita kali ini. Betapa eratnya rasa persaudaraan kita. Hanya doa yang bisa kupanjatkan untukmu, Mas Heru. Semoga Mas Heru ditempatkan di sisi terbaiknya. Berada di surganya. Sampai jumpa lagi suatu saat nanti, Mas. Sekian cerita pada kali ini. Dari kisah ini kita bisa belajar dan mengambil hikmah. Jadikan pembelajaran untuk kita semua. Kalian harus selalu ingat bahwa kita hidup saling berdampingan dengan mereka. Dan mereka akan selalu ada di sekitar kita. Lebihlah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa berada dalam lindungannya dan dijauhkan dari segala hal-hal buruk. Mari kita doakan bersama. Semoga almarhum husnul khotimah dan mendapatkan surga terindah. Amin. Terima kasih untuk semua sahabat Midnight Story yang sudah setia menyimak dan mendengarkan kisah kali ini. Semoga bisa menemani dan menjadi pengantar tidur kalian. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.